Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang super hebat, super kreatif, kelas 4. Bisa tanya dulu nih kabarnya ya. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Jumria dalam materi apa ya? Durusu Al-Lughah Al-Arabiyah. Di mana hari ini Ustazah akan menjelaskan kembali tentang dhamir muttasil, muzakkar dan muannas. Nah, anak-anak, karena kita sudah melalui masa-masa PDS pada minggu kemarin, jadi Ustazah hari ini akan mengulang kembali materi tentang dhamir muttasil, baik yang jenisnya muzakkar ataupun yang muannas. Disimak ya anak-anak, Ustazah akan menjelaskan dengan sebaik mungkin. Nah, apa sih perbedaan dari dhamir munfasil dan dhamir muttasil? Anak-anak, Ustazah di sini akan menjelaskan kembali apa ya perbedaan dari dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Next. Nah, dhamir munfasil adalah dhamir yang letaknya ada di awal kalimat dan dhamirnya terpisah. Diingat-ingat ya anak-anak, dhamir munfasil letaknya ada di awal kalimat. Berarti dhamir muttasil adalah dhamir yang letaknya ada di akhir kalimat dan tidak terpisah. Atau dhamir muttasil ini mempunyai arti kepemilikan. Seperti yang Ustazah jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya ya. Maka di sini Ustazah akan menyertai dengan beberapa contoh. Jenis muzakkar. Anak-anak perhatikan baik-baik pada tabel ini. Di sini ada dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Yang warnanya warna merah ini berarti dhamir muttasil ya anak-anak. Dari dhamir ana ketika dirubah ke dhamir muttasil menjadi ya sukun. Dhamir anta menjadi ka, dhamir huwa menjadi hu. Sedangkan yang jenis muannas, dhamir ana menjadi ya sukun, dhamir anti menjadi ki, dan dhamir hiya menjadi ha. Itulah perubahan-perubahan dari dhamir munfasil ke dhamir muttasil. Yuk, kita simak lagi ya. Ustazah akan jelaskan secara rinci dengan contoh-contohnya. Siap? Oke. Al-istimror. Selanjutnya, Ustazah sediakan tabel anak-anak. Mohon disimak ya. Pertama, ketika dhamir munfasil ana kita rubah menjadi dhamir muttasil, tentunya akan berubah menjadi ya sukun yang artinya saya. Anta menjadi ka yang artinya kamu laki-laki. Anti menjadi ki artinya kamu perempuan. Dhamir huwa menjadi hu artinya dia laki-laki. Dhamir hiya menjadi ha yang artinya dia perempuan. Nah, anak-anak, dari sini diingat-ingat ya bahwa letak dari dhamir muttasil berarti ada di akhir kalimat. Jadi, yang berwarna merah ini pada tabel ini termasuk dhamir muttasil yang nantinya akan berada di akhir kalimat. Nah, anak-anak, Ustazah akan beri contoh yang pertama yaitu mufradatnya kitabun. Jadi Ustazah ambil dari contoh kitabun. Ada yang tahu tidak arti dari kitabun? Ya, betul sekali. Kitabun artinya kitab atau bisa diartikan buku. Apa anak-anak? Kitabun, buku. Nah, sekarang kita rubah yuk ke dhamir muttasil. Yang pertama, kita urut dari dhamir muttasil ya sukun. Kitabun,
kalau kita jadikan dhamir muttasil atau kita tambahkan dhamir muttasil di akhir kalimat, maka akan berubah menjadi ya, betul, kitabi. Artinya buku saya. Nah, kalau kita rubah menjadi ka, menjadi kita buka. Artinya ada yang tahu anak-anak? Ya, buku kamu laki-laki. Kita rubah dari kitabun menjadi ki atau kita tambahi dhamir ki di akhir kalimat menjadi kitabuki. Artinya betul sekali, buku kamu perempuan. Nah, sekarang kita rubah yuk ke bentuk dhamir huwa atau hu menjadi kitabuhu. Artinya buku dia laki-laki. Dan yang terakhir anak-anak menjadi kitabuha. Artinya buku dia perempuan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi gampang anak-anak untuk kita merubah kepada dhamir muttasil ya. Maka kita tinggal menambah ya sukun di akhir kalimat sehingga menjadi buku saya. Kalau kita rubah ke dhamir anta, kita tinggal tambahkan dhamir ka menjadi buku kamu laki-laki. Kalau kita rubah ke dhamir anti, maka kita tinggal menambah dhamir ki di akhir kalimat menjadi kitabuki yang artinya buku kamu perempuan. Sedangkan kalau kita tambah atau rubah ke bentuk dhamir huwa atau hu, berubah menjadi kitabuhu yang artinya buku dia laki-laki. Yang terakhir anak-anak, ya seperti yang di tabel ini kita tambahkan dhamir ha ya, karena ini termasuk dari dhamir hiya yang artinya buku dia perempuan. Nah, itulah anak-anak. Jadi gampang ya kalau kita merubahnya ke dhamir apa anak-anak? Ya, ke dhamir muttasil. Nah, selanjutnya Ustazah di sini akan menambahkan contoh yang jenisnya muannas, yakni diakhiri kata tun. Sama ya anak-anak, kita tinggal menambah dhamir muttasilnya di akhir kalimat. Yuk, kita perhatikan dan simak kembali. Saburotun, ketika kita tambah ya sukun menjadi saburoti. Artinya papan tulisku. Saburotun kita tambahkan dhamir ka menjadi saburotuka. Artinya papan tulismu. Kalau kita rubah ke dhamir anti atau kita tambahi dhamir ki menjadi saburotuki. Artinya papan tulismu perempuan. Dan kita rubah atau tambahkan dhamir hu di akhir kalimat menjadi saburotuhu. Papan tulis dia laki-laki. Dan yang terakhir kita tambahkan dhamir ha di akhir kalimat menjadi saburotuha. Papan tulis dia perempuan. Gampang kan anak-anak? Kita tinggal menambah dhamir muttasil di akhir kalimatnya. Dan yang ketiga ada contoh kalamun. Nah, kira-kira kalau kita rubah ke masing-masing dhamir muttasil tersebut, kira-kira kalau ya sukun menjadi apa ya? Dan kalau kita tambahkan ka di akhir kalimat atau kita tambahkan ki di akhir kalimat dan ditambahkan hu di akhir kalimat dan yang terakhir kita tambahkan dhamir ha di akhir kalimat, kira-kira menjadi apa ya kalimatnya? Baik anak-anak, untuk poin yang ketiga, Ustazah berharap kalian ya yang mengerjakan. Ustazah berharap kalian bisa merubahnya sendiri sesuai dengan apa yang Ustazah contohkan. Dan untuk melanjutkannya, sukses anak-anak. Ustazah kalian bisa melanjutkan pada soal yang ada di Google Form. Ma'an aja. Jadi di situ kalian bisa merubahnya ya terkait